DPRD Kota Balikpapan Komisi 3 melaksanakan rapat dengar pendapat RDP dengan sejumlah OPD yang menjadi mitra kerjanya, diantaranya Bapeda, Dinas Pekerjaan Umum, BPKAD, Bagian Pembangunan. RPD dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah, dan para anggota Komisi 3, di ruang rapat paripurna, Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021. DPRD hanya bisa meneliti program, tentunya sesuai dengan visi wali kota kepada OPD. Jadi kami harapkan dengan DPRD kemarin. Abdullah menambahkan, salah satu yang ditekankan yakni bagaimana ada program yang segera berjalan pada tahun 2022 yang sesuai dengan visi misi wali kota terpilih. Tapi rancangan sangat perlu ya untuk saling mengingatkan. RDP ini kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan perencanaan dari OPD dalam menyikapi terkait RPJMD tahun 2022 sampai tahun 2024 Wali Kota Balikpapan terpilih. Permasalah banjir bisa menjadi salah satu yang mestinya harus segera dilaksanakan tahun depan, kata Abdullah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, yang perlu digarisbawahi penyebab banjir di Balikpapan itu ada beberapa hal. Yang pertama, kapasitas drainase tidak sesuai dengan master plan. Antar drainase itu tidak sesuai besaran kapasitasnya, meningkatkan beban drainase, serta banyak bendali tidak dibangun pengembang perumahan. Skala prioritas pembangunan, dan ini menyesuaikan dengan visi misi wali kota terpilih bahwa program penanggulangan banjir menjadi skala prioritas utama untuk yang akan dikerjakan oleh wali kota terpilih. Dan dari sisi anggaran tersedia kok, tinggal ini memang persoalan political will untuk kemudian dari pimpinan untuk menyelesaikan persoalan banjir di Kota Balikpapan. Dan fokus kita adalah menyelesaikan persoalan banjir di Das Ampal. Itu anggaran itu berapa yang dialokasikan secara rinci? Tadi memang baru diskusi awal terkait dengan besaran anggaran. Hitung-hitungan di Dewan sekitar 300 miliar lebih, tetapi di hitung-hitungan Bapeda sekitar 600-an. Dan ini akan kemudian kita akan lanjutkan dengan pembicaraan berikutnya untuk melihat berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Das Ampal. Mas, itu optimis nggak dengan permasalahan pembebasan lahan yang selama ini kan selesai? Sangat optimis sebenarnya, karena kan masalahnya kan selama ini kan cuma persoalan kemauan aja sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan itu. Karena kan sebenarnya dari sisi regulasi, dari sisi undang-undang ada ketentuan bahwa ketika misalnya pembebasan lahan terkait dengan pelayanan publik, maka itu kemudian bisa dilakukan dengan secara konsinyasi. Kalau misalnya status lahan itu misalnya ada masalah dan lain sebagainya, ada yang klaim banyak pihak misalnya, maka dana kemudian disiapkan oleh pemerintah kota, dititipkan kepada pengadilan yang mengklaim memiliki tanah tersebut, silahkan berurusan dengan pengadilan. Jadi program tetap jalan terus. Masih dalam proses kajian di Bapeda termasuk Dewan untuk mengukur, karena kan ini harus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi skala prioritas persoalan Das Ampal kita bisa selesaikan, tetapi juga harus melihat tentang kemampuan keuangan daerah. Yang sebagai Saya Adi Sutyadi, kelompok pakar pimpinan. DPRD ya. Satu lagi Bang, tadi kan berbicara soal BPJS kesehatan, itu gimana Bang programnya Bang? Iya, ini juga masih dalam proses kajian, karena kan memang sebenarnya fokus kita sebenarnya adalah untuk peserta, kan BPJS itu kan ada 3 kategori ya. Ada kategori penerima upah, ada yang kemudian ditanggung sama perusahaan, dan ada peserta BPJS mandiri. Nah, yang dimaksud di sini sebenarnya adalah peserta BPJS mandiri. Tadi diskusi dengan Bapeda, sekarang lagi dilakukan kajian dan pendataan, verifikasi data terkait dengan berapa sih sebenarnya peserta BPJS mandiri di Balikpapan. Dan itu nanti akan dibuatkan klaster-klaster sehingga kemudian bisa dieksekusi dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ya. Terus tadi kan ada kendala terkait dengan adanya banyaknya tunggakan warga yang tidak membayar BPJS, dan itu mau ditanggulangi, itu gimana itu Bang? Ya, termasuk itu kita akan melakukan kajian. Saya kira perlu melakukan kajian, karena kan lagi-lagi kan memang harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Data juga masih sedang lagi proses verifikasi, berapa sebenarnya data yang menunggak, berapa peserta BPJS mandiri berapa, yang menunggak berapa, hitungannya sekarang juga lagi dilakukan kajian terkait dengan itu.
Terus langkah-langkah selanjutnya seperti apa nanti Bang? Apakah dibicarakan lagi atau nanti itu? Iya, ini kan tadi pembicaraan awal sebenarnya. Ini sebenarnya yang dilakukan hari ini adalah bentuk inisiatif daripada DPRD Kota Balikpapan dalam rangka mensupport wali kota terpilih untuk, karena kan ini ada RPJMD, ini adalah bentuk inisiatif dari Dewan untuk kemudian mensupport visi misi wali kota, sehingga kemudian begitu setelah dilantik visi misi tersebut sudah bisa langsung dieksekusi. Terus anggarannya sendiri bagaimana? Anggaran sih kita tersedia. Tinggal memang kan dari beberapa program prioritas tersebut kemudian kita akan pilah, kemudian kita akan buat tahapan-tahapan mana yang perlu kita eksekusi di awal, mana yang di pertengahan, mana yang di belakangan kira-kira. Rencana berapa itu? Siapkan anggarannya? Ini juga masih kan dihitung karena kan makanya tadi Pak Ketua sampaikan bahwa minta kepada BPKD untuk bisa melakukan updating data terkait data kebutuhan fiskal Kota Balikpapan, karena belanja pegawai kita kan cukup besar ya, cukup besar, tetapi di AU kita yang diposting untuk membayar gaji ASN itu kan sedikit. Belanja pegawai kita sekitar 770 miliar, sementara di AU kita cuma sekitar 440 miliar, ada kurang sekitar 300. Nah, tadi Pak Ketua sampaikan, kalau misalnya BPKD, Pemkot melakukan updating data ke Kementerian Keuangan, kita optimis kemudian di AU Balikpapan bisa naik sekitar ada tambahan 200 miliar lah. Karena kan karakteristik Balikpapan kan kurang lebih sama dengan Samarinda. Samarinda itu di AU-nya sekitar 680 miliar. Dan dengan mempertimbangkan karakteristik Samarinda yang kurang lebih sama, kebutuhan fiskalnya dengan Balikpapan, jumlah ASN-nya juga kurang lebih sama, saya kira kita optimis kemudian akan ada tambahan 200 miliar dari penerimaan dana alokasi umum. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan ada juga tambahan 200 miliar kurang lebih untuk pos belanja modal. Dan saya kira program-program prioritas dari wali kota terpilih kita bisa eksekusi secara bertahap.